Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tercapai segala hajatnya. Amin. Baik teman-teman, setelah kita membahas secara tuntas mulai dari masa brooding, pemilihan kandang, perawatan, kebersihan, vaksinisasi, pemberian pakan, sterilisasi air minum, kemudian pemilihan bibit, hal yang perlu teman-teman persiapkan selanjutnya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara sukses beternak ayam kampung 40 hari panen. Bagi kalian yang ingin tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak ada info yang terlewatkan. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan untuk bisa panen pada usia 40 hari setelah yang satu ini? Baik teman-teman, langkah yang pertama yaitu adalah perawatan pada masa brooding. Masa brooding ini adalah masa ayam usia 0 hari sampai 21 hari. Masa ini adalah masa keemasan ayam, jadi sangat krusial pada masa ini. Itu adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama mengenai kandang. Untuk kandang DOC di sini ada dua opsi teman-teman. Kalian bisa menggunakan box magic atau kandang panggung. Yang kedua, kalian bisa menggunakan kandang portal atau alas. Namun ini memerlukan lahan yang lumayan luas. Kalau saya lebih menyarankan kalian menggunakan kandang panggung atau box magic karena lebih efisiensi tempat, kemudian kotoran ayam itu langsung jatuh ke bawah. Beda dengan yang umbaran atau kandang portal yang mana ayam itu bercampur dengan kotorannya. Untuk kandang box itu membutuhkan ukuran 1 meter kali 2,5. Itu cukup untuk menampung 100 ekor DOC mulai usia 0 hari sampai usia 21 hari atau sampai masa brooding. Cuman kalau kalian pengen di usia 1 bulan, itu cukup menggunakan lahan 1 kali 3 meter. Itu cukup menampung 100 ekor usia 0 hari sampai usia 1 bulan. Lalu setelah itu pindahkan ke kandang pembesaran. Baik teman-teman, pada masa brooding hal-hal yang perlu diperhatikan lagi itu adalah kehangatan ruangan. Kita bisa tahu ruangan itu hangat atau enggak itu ketika DOC itu gerak lincah ke sana kemari jalan-jalan. Tapi kalau ruangan itu kurang hangat, maka DOC akan numpuk di bawah lampu. Itu menandakan ruangan kurang hangat. Sedangkan kalau DOC itu sampai pengap-pengap, banyak yang pengap-pengap, itu menandakan ruangannya terlalu panas. Lalu pada masa brooding ini usahakan vaksinasi lengkap ya. Biasanya ayam DOC ketika baru datang itu memang sudah divaksin. Lalu pada masa brooding ini perlu yang namanya vaksin lanjutan. Kalian bisa menvaksin di usia 7 hari menggunakan vaksin Gumboro, kemudian nanti di usia 21 hari pakainya Gumboro B, yang tadi A, kemudian yang sekarang B. Kemudian nanti di usia 28 hari kalian bisa vaksin lagi Endela Sota. Dan juga hal yang perlu diperhatikan pada masa brooding ini, ketika ada ayam yang kurang sehat, yang ngantuk atau yang lemas, itu sebaiknya segera kalian pindahkan, berikan tempat khusus dan berikan perawatan khusus. Jangan dicampur
antara ayam yang sakit dengan ayam yang sehat. Perhatikan juga kebersihan kandang. Oleh sebab itu, ketika kalian menggunakan kandang box magic, ini sangat mudah untuk membersihkan kandangnya karena kotoran ayam itu langsung jatuh ke bawah. Mungkin di usia 0 hari sampai seminggu nggak terlalu banyak, tapi setelah itu kotoran ayam itu akan banyak. Nah, makanya kandang box ini sangat bagus karena kotoran itu langsung jatuh dan mudah untuk kita bersihkan. Oke, ketika masa brooding ini kita sudah selesai, hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan agar bisa panen di usia 40 hari, ini adalah pemberian pakan. Untuk pemberian pakan pada masa brooding, ini harus menggunakan pakan yang kualitas tinggi, yakni pakan pabrikan dengan protein 21-23%. Saya tidak menyarankan pada masa brooding ini kalian menggunakan pakan campuran, pakan racikan, atau pakan alternatif karena itu sangat tidak mungkin kalian itu bisa panen di usia 40 hari ini. Sesuai realita yang sudah saya alamin, mencoba meracik pakan sendiri, pengen menekan biaya pakan, tapi malah masa panen itu mundur. Jadi pada masa brooding atau pada masa pembesaran ini harus menggunakan pakan pabrikan teman-teman. Kalian bisa menggunakan 511 atau Bravo atau BR itu. Yang penting pakan pabrikan yang proteinnya itu di angka 21-23%. Pemberian pakan sendiri usahakan full 24 jam pada masa brooding ini. Jangan dikasih pagi dan sore saja, tapi memang wadah pakan itu selalu terisi penuh teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pemberian minuman. Untuk minuman sendiri kalian bisa menambahkan Vitacik, Trimisin, vitamin-vitamin ayam, yang mana di pemberiannya itu diselang-selang teman-teman. Jadi sekarang itu air putih, besoknya Trimisin, besoknya air putih, besoknya lagi Vitacik dan seperti itu. Kemudian biar kotoran ayam itu tidak bau, teman-teman bisa menambahkan E4 pada minuman. Jadi pada minumannya itu nanti diberikan E4 sedikit, itu insya Allah kotoran ayam tidak bau, amoniaknya itu tidak bau. Oke teman-teman, setelah masa brooding selesai, kemudian pemberian pakan juga sudah. Yang ketiga yang perlu kalian perhatikan agar bisa sukses panen di usia 40 hari adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini sangat penting untuk menentukan kalian itu panen 40 hari atau tidak. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang 10 jenis ayam kampung yang cepat panen. Kalau kalian ingin lihat videonya, di sini saya sudah menyiapkan di bawah ini di deskripsi, kalian tinggal tekan aja. Nah, jenis ayam itu kan banyak, jadi pemilihan bibit itu sangat penting teman-teman. Untuk pemilihan bibit saya menyarankan kalau pengen panen di usia 40 hari adalah ayam ulu. Ayam ulu ini merupakan persilangan antara ayam pelung dengan ayam saso Prancis. Baik teman-teman, setelah kita membahas secara tuntas mulai dari masa brooding, pemilihan kandang, perawatan, kebersihan, vaksinisasi, pemberian pakan, sterilisasi air minum, kemudian pemilihan bibit. Hal yang perlu teman-teman persiapkan selanjutnya adalah mencari pasar. Jadi jangan sampai kalian ayamnya udah siap panen tapi kalian kebingungan. Jadi ketika ayam kalian itu mau panen pada usia 40 hari, ayam itu sudah keluar dari kandang kalian. Karena kalau tidak keluar itu akan menambah biaya pakan teman-teman. Oleh sebab itu ketika kalian pertama kali beternak 100 ekor, itu sebisa mungkin kalian mencari pasar teman-teman. Kalau di pinggir jalan itu sudah ada pengepul teman-teman, jadi kalian nggak bisa langsung datang ke penjual gorengan ayam panggang gitu ya.
lalapan kalian mau masuk ke sana itu juga nggak bisa, kecuali kalian sudah melobi dari jauh-jauh hari. Makanya persiapan pasar itu sangat penting. Jangan sampai kalian ayamnya siap panen tapi malah nggak ada yang mau panen. Oleh sebab itu, ketika kalian udah mulai merawat DOC dari usia 2 hari atau 3 hari itu, kalian sudah mencari pasar, mencari pengepul, kira-kira nanti ayamnya akan diambil ke kandang sampean, ke kandang kalian di harga berapa, dengan bobot berapa, seperti itu. Baik teman-teman, sepertinya cukup ya. Kalau kalian memperhatikan langkah-langkah yang saya sebutkan di awal, saya jamin kalian pasti sukses beternak ayam 100 ekor 40 hari panen. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Oke, salam kukuruyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.